Hajar TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Quran tetap semangat. Allahu Akbar. Tahfiz Baitul Hajar. Aliman qabla Quran. Al-Quran qabla kulli syai'. Allahu Akbar. 7 bidakan gelas. Fokus, tertib, sayang teman, bicara pelan, berjalan, beres-beres, tuntas. Luar biasa. Mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran ya. Kita hari ini kita bersama-sama kita akan simak murattal bacaan daripada surah As-Saffat yang terkait dengan cerita Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Kalau Nabi Ibrahim berapa sih anaknya? Ada Nabi Ibrahim, anaknya siapa? Nabi Ismail. Terus siapa lagi? Nabi Ishaq, betul. Ya, sekarang kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين صدق الله العظيم. الحمد لله والشكر لله. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan adik-adik semua jadi penghafal Al-Quran. InsyaAllah berakhlak-akhlakul Quran. Dan kita sama-sama bisa membanggakan orang tua di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Di sini Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sebenarnya sudah lama menikah dengan Siti Sarah. Istrinya namanya Siti Sarah. Tetapi pernikahan mereka yang cukup lama tidak mendapatkan keturunan. Terus ada seorang pembantu yang melayani Siti Sarah. Namanya Siti Hajar. Namanya Siti Hajar. Pernah ketika Siti Sarah melihat suaminya Nabi Ibrahim berkeinginan betul punya anak,
dan Siti Sarah belum mampu, apalagi mereka sudah cukup usia dan tua, Siti Sarah menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar. Nikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar dan Allah anugerahkan seorang anak namanya Ismail. Berarti ibunya Ismail siapa? Siti Hajar. Ketika Siti Hajar sudah memiliki anak, mulai Siti Sarah merasa cemburu. Malah Siti Hajar yang datang belakangan sudah punya anak duluan daripada saya. Makanya dia merasa cemburu dan tidak bertahan untuk bersama-sama di dalam satu rumah bersama suaminya Nabi Ibrahim. Dan dia meminta sama Nabi Ibrahim untuk dibawa Siti Hajar dan anaknya dibawa keluar dari rumah, pindah tempat. Akhirnya Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar menuju ke Makkah. Makkah di masa itu masih padang pasir, kosong, tidak ada apa-apanya, tidak ada manusia, tidak ada tanda kehidupan, tidak ada tanam-tanaman, belum ada apa-apa sama sekali. Ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan anaknya yang masih kecil, masih bayi, Nabi Ismail, beliau meletakkan dan menantarkan mereka sampai ke Makkah dan melepaskan mereka ke sana. Di sana tidak ada sama sekali manusia, tidak ada tanda kehidupan, tapi Allah perintahkan Nabi Ibrahim dan ini menjadi ujian para Nabi. Betapa Nabi Ibrahim memperjuangkan dan terus berjuangan dalam kehidupannya. Bersama istri yang pertama tidak punya anak, kemudian istrinya mendorong dia untuk menikah Siti Hajar, sampai dia punya anak Nabi Ismail, disuruh keluar dari rumah. Ini kan semua namanya ujian para Nabi dan Rasul. Sampai mereka di Makkah, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk melepaskan dan tinggalkan mereka di Makkah sendirian. Dan Nabi Ibrahim kembali lagi kepada istrinya Siti Sarah. Bayangkan juga adik-adik, seorang ibu bernama Siti Hajar bersama anaknya yang masih bayi Nabi Ismail, mereka berdua di tempat yang sepi, yang kosong, padang pasir, di tempat yang panas dan tidak ada manusia sama sekali. Ngeri kan? Betapa mereka bisa hidup, bagaimana siapa yang bisa melayani mereka, siapa yang bisa kasih makanan apa-apa. Sampai Siti Hajar tanya Nabi Ibrahim sebagai suaminya, apakah Allah perintahkanmu untuk tinggalkan kami di sini? Kata Nabi Ibrahim, ya, Allah perintahkan aku. Akhirnya Siti Hajar karena dia memiliki akidah yang benar, iman yang kuat, dan dia meyakini semua segala sesuatu yang datang dari Allah pasti itu baik, makanya dia berkata, idzan la yudayyi'una. Kalau memang itu perintah Allah, berarti Allah tidak mungkin membiarkan kami. Pasti akan Allah menurusi kami, pasti akan Allah melindungi kami, pasti akan Allah menjaga kami. Betapa kepercayaan dan keyakinan Siti Hajar ketika sudah dia tahu ini perintah Allah, berarti dia percaya Allah tidak mungkin melepaskan mereka begitu sia-sia. Berarti adik-adik kita harus selalu percaya sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada keraguan. Kalau kita tahu apapun yang datang dari Allah pasti itu baik. Allah berikan kehidupan, Allah berikan orang tua, Allah berikan kenikmatan. Allah jadikan anak-anak ini semua bisa menjadi ngaji Al-Quran dan insya-Allah bisa membaca Al-Quran sampai hari kiamat dan bisa datang di hari kiamat bersama para penghafal Al-Quran. Betapa hadiah besar. Makanya kita selalu ucapkan apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah karena Allah memberikan banyak nikmat. Di antaranya nikmat kita bisa bersama keluarga, nikmat kita bisa ingat selalu Allah Subhanahu wa taala dan kita percaya apapun yang datang dari Allah itu baik. Jadi harus kita selalu meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Ismail bersama ibunya Siti Hajar, mereka berdua dibiarkan di padang pasir di Makkah, belum ada bangunan Ka'bah, belum ada apa-apa. Di situ Allah Subhanahu wa taala meninggalkan mereka dalam kondisi makanan yang sudah dititipkan oleh Nabi Ibrahim sudah habis. Minuman pun sudah habis. Sampai kelaparan Nabi Ismail.
Siti Hajar tidak tega melihat anaknya sudah menangis, tidak bisa memberikan apa-apa. Akhirnya Siti Hajar terus berjuang untuk mencari makanan dan minuman. Barangkali ada orang yang lewat, barangkali ada orang yang datang, atau bisa ditandain orang di mana dia bisa minta tolong sama orang. Dia naik Gunung Marwah atau Bukit Marwah. Dia naik ke sana, kemudian sampai ke atas, turun lagi. Naik Bukit Safa. Dia naik Safa, kemudian dia naik Marwah. Terus naik turun. Jalan, lari di antara Safa dan Marwah. Naik Bukit Safa, kemudian turun lagi naik Bukit Marwah. Sampai sekarang Allah mengabadikan perjuangan seorang wanita namanya Siti Hajar, karena dia memperjuangkan untuk anaknya, dia ingin menjadikan anaknya salih salihah. Perjuangan ini Allah abadikan di dalam Al-Quran. Bahkan Allah abadikan menjadi ibadah haji. Tidak sah ibadah haji, harus semua umat Islam mengikuti jejaknya Siti Hajar. Di atas, naik atas Bukit Safa, kemudian turun lagi naik Bukit Marwah. Itu yang disebutkan kata sa'i di antara Safa dan Marwah. Dari situ Allah Subhanahu wa taala anugerahkan adanya air Zam-Zam di bawah telapak kakinya Nabi Ismail. Datang air Zam-Zam, Allah anugerahkan sampai Siti Hajar saking takutnya, saking bahagianya, saking senangnya adanya air Zam-Zam. Ini kan tanda kehidupan. Karena air itu waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Allah jadikan segala sesuatu dengan air menjadi hidup. Jadi negeri yang kering, kalau ada air pasti akan hidup kembali. Bahkan kita kalau kita lagi haus, sudah lama bertahan, begitu ketemu air kita merasa ketika minum, Masya Allah, Alhamdulillah rasanya hidup kembali, haus banget, capek, lemas badan kita. Begitu kita minum air, Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan semua menjadi hidup kembali dalam tubuh badan kita. Berarti air itu nikmat dan tidak boleh kita mubazir air. Walaupun kita berwudu, karena Rasulullah SAW bersabda, jangan mubazir air walaupun anda wudu di atas sungai yang airnya mengalir. Cuba bayangkan, sungai yang mengalir airnya tidak boleh mubazir wudu. Apalagi kalau kita hanya menggunakan kerang atau menggunakan tempat wuduknya. Makanya kita harus mengambil hikmah dan pelajaran perjuangan Siti Hajar untuk anaknya menjadikan salih salihah. Betapa luar biasa seorang ibu yang memperjuangkan dirinya, menurbangkan waktunya, dan dia mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia percaya kepada Allah, tapi tetap harus ikhtiar. Harus ikhtiar. Tidak boleh orang diam duduk manis, saya percaya sama Allah. Allah yang menentukan segala sesuatu. Saya mau tidur aja. Saya tidak mau hafal Al-Quran. Kalau Allah takdirkan saya hafal Quran, pasti saya bisa hafal Quran. Boleh enggak gitu? Tak boleh. Saya harus percaya Allah akan berikan kemudahan hafal Quran, tapi harus saya juga ikhtiar. Baca, ngaji, setor hafalan, nambah hafalan, cari guru yang baik untuk memimpin saya supaya kita semangat. Kita mengambil pelajaran dari perjuangan Siti Hajar untuk anaknya Nabi Ismail. Adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fahamkan ceritanya? Kira-kira ada enggak yang mau bertanya? Ya, silahkan. Mengapa sih Syekh kambing yang menggantikan Nabi Ismail bukan hewan lain? Kalau di dalam cerita disebutkan di dalam Al-Quran maupun juga di cerita di Taurat dan Injil dan semua buku-buku agama, disebutkan Allah Subhanahu wa taala menggantikan kambing untuk penggantinya Nabi Ismail. Sama dengan kurbannya Habil dan Qabil. Kalau kita ingat cerita, Allah sebutkan dalam suratul Maidah cerita Qabil dan Habil. Salah satu, Habil membawa kurban dan Allah Subhanahu wa taala menerima kurban. Kurban itu sebuah kambing yang berisi dan besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan cerita Qabil dan Habil sama dengan apa yang terjadi peristiwa antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dari situ Allah Subhanahu wa taala menggantikan kurban menjadi kambing, bukan haiwan lain. Bukan berarti haiwan lain tidak boleh dikurbankan seperti unta dan sapi.
Tapi hikmahnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuka hikmah di dalam Al-Quran, tapi Allah menggantikan dengan kambing yang dari surga untuk menggantinya Nabi Ismail supaya tidak disembelih. Karena Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan? Karena Nabi Ibrahim pernah mimpi. Dia bermimpi untuk menyembelih anaknya. Kemudian mimpinya para nabi, adik-adik harus tahu ini ya, mimpinya para nabi adalah wahyu. Jadi tidak boleh ada orang mimpi sekarang menyembelih anaknya, terus dia bangun pagi-pagi, nak, saya mau sembelih kamu. Dah boleh ya, itu haram ya, itu mungkin bisa jadi dari syaitan. Tapi para nabi, ketika mereka mimpi, mimpinya para nabi adalah hak. Mimpinya para nabi benar dan mimpinya para nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail? Allah Subhanahu Wa Taala memilih Nabi Ibrahim sebagai orang yang dekat sama Allah. Dan Nabi Ibrahim dijadikan Khalilullah. Bisa dikatakan teman dekat atau orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi Ibrahim ketika ada rasa cinta kepada Nabi Ismail, karena dia lama tidak punya anak kan? Lama sekali tidak punya anak, tiba-tiba sudah punya anak. Kira-kira gimana perasaan orang ayah ketika lama tidak punya anak, tiba-tiba punya anak? Kira-kira bahagia enggak? Bahagia kan? Bukan hanya bahagia, bahkan cintaannya luar biasa kepada Nabi Ismail. Dari situ, karena Nabi Ibrahim mencintai, bisa dikatakan berlebih-lebihan mencintai Nabi Ismail, di situ Allah Subhanahu Wa Taala menguji Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Allah ingin tahu Nabi Ibrahim memilih siapa? Cintanya Allah lebih duluan atau cintaannya kepada anaknya? Ternyata Nabi Ibrahim membuktikan, walaupun dia mencintai anaknya, tapi dia lebih mencintai Allah daripada anaknya maupun daripada dirinya sendiri. Disitulah ujian Nabi Ibrahim. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh, sembelih anakmu. Kira-kira bersedia enggak? Ternyata Nabi Ibrahim bersedia, bahkan dia taat. Supaya dia buktikan cintaannya kepada Allah, tidak ada tawar-menawar. Walaupun melebihi daripada anaknya itu sendiri. Makanya di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian para nabi dan rasul, termasuk Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Syekh. Kenapa sih, Syekh, Allah menyuruh kita untuk berkurban? Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita untuk berkurban karena ini merupakan salah satu ibadah. Karena kita ada ibadah haji, ada ibadah salat, ada ibadah zakat, ada ibadah puasa kan? Ada ibadah, banyak ibadah-ibadah. Di antaranya ibadah menumpahkan darah. Ibadah menumpahkan darah. Maksudnya menumpahkan darah apa? Darah kurban. Seperti menyembelih sapi, unta atau kambing. Makanya bertumbahan darah ini, kenapa Allah menjadikan salah satu ibadah? Mungkin kita baca, adik-adik kita baca di dalam iftitah. Hafal enggak doa iftitah? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, terus lillahi rabbil alamin. Artinya segala sesuatu lillah. Makanya Allah perintahkan kita berkurban supaya kita menunjukkan, ya Allah, bukan hanya salat kita lillah, bukan hanya zakat kita lillah, bukan hanya puasa kita lillah, termasuk berkurban, menumpahkan darah haiwan, itu betul-betul lillah, ikhlas lillahi ta'ala. Karena sembelih ini ibadah, dan ibadah itu tidak boleh dibuatkan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti barang siapa yang menyembelih haiwan niatnya untuk selain Allah, itu perbuatan syirik. Ya, makanya kita harus belajar ikhlas salah satu. Kenapa Allah menyuruh kita berkurban? Supaya kita juga ikhlas untuk menumpahkan darah haiwan kurban, sama seperti ikhlas kita ketika kita ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lain. Cuba kita lanjut baca dari suratul Hajj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal budna ja'alnaha lakum min
شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, ini adik-adik ayat di suratul Hajj ayat 36, 37. Allah Subhanahu wa taala di sini menceritakan soal kurban. Sebagaimana Allah menjadikan haiwan ini merupakan nikmat, hiasan, tapi sekalian manfaat buat manusia. Sekarang kita lihat, sapi ada manfaatnya enggak? Ada bang, kita bisa manfaatkan susunya, dagingnya, kulitnya, banyak kita bisa mendapatkan manfaat. Termasuk unta, kambing. Kita kan suka makan kambing enggak? Hah? Makan kambing atau makan dagingnya? Dagingnya, daging kambing ya, bukan kambingnya satu kambing utuh kita makan, ya. Jadi kita makan dagingnya. Dan berarti Allah Subhanahu wa taala menjadikan haiwan ini bermanfaat untuk manusia. Bisa digunakan oleh manusia. Kita bisa dapat susu kambing, bisa kita dapat daging kambingnya, bisa menikmati. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini menceritakan Allah menjadikan haiwan-haiwan itu adalah merupakan nikmat. Bahkan menjadi syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan ini syiar-syiar Allah dan syiar-syiar agama, kita wajib memberikan kehormatan. Karena tanda orang yang menghormati syiar-syiar Allah adalah tanda orang yang bertakwa. Makanya salah satu tanda ketakwaan kita membawa kurban. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala, inti daripada kurban, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dagingnya. Allah tidak butuh darahnya, tapi Allah membutuhkan ikhlas kita. Allah menunggu ikhlas kita. Allah menunggu ketakwaan kita. Makanya kalau kita orang bertakwa, ketika kita berkurban, apapun kurban kita, unta, sapi atau kambing, kita betul-betul niat kita siap untuk lillahi ta'ala. Jadi kita berkurban lillahi ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini menceritakan, Allah ketika kita berkurban, Allah tidak menunggu kita, Allah tidak menunggu daging kurban kita. Allah tidak menunggu tumbahan darah kambing kita atau kurban kita. Tapi yang Allah tunggu adalah keikhlasan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berkurban? Karena itu tanda takwa. Dan kita tahu orang yang bertakwa pasti orang yang selalu beruntung. Orang yang bertakwa pasti dijaminkan keselamatan. Orang yang bertakwa diselamatkan dari siksa neraka Jahannam. Orang yang bertakwa dimudahkan rezekinya, betul? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan orang yang selalu bertakwa selalu diberikan jalan keluar dari segala masalah yang dia hadapi. Salah satu tanda ketakwaan kita berkurban. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dagingnya. Buat apa kita berkurban? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat siapa di antara kita yang ikhlas, siapa di antara kita yang bertakwa. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Subhanahu wa taala menunggu ketakwaan kita ketika kita berkurban. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bisa berkurban. Cuba bayangkan kalau sapi liar atau kita tidak berani dekatin. Subhanallah, ketika kita hanya menyebut nama Bismillah Allahu Akbar, semuanya tunduk. Semua haiwan kurban tunduk. Dia begitu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuba bayangkan kalau sapinya seperti harimau.
Mana kita mau sembelih? Mau tahan atau kita mau tangkap aja susah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan. Allah menanugerahkan haiwan kurban ini menjadi patuh dan taat, bahkan mudah disembelih ketika hanya kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dianjurkan ketika kita sembelih haiwan kurban, kita ucapkan apa? Bismillah, Allahu Akbar. Dan subhanallah, banyak terbukti ketika kita mengucapkan kalimat Bismillah, Allahu Akbar, semua haiwan kurban semuanya tunduk. Semuanya jadi mudah untuk disembelih. Betapa luar biasa kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk kita melanjutkan ibadah kurban. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sunnah kurban pertama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, tapi Allah memberikan kemuliaannya diteruskan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita juga berkurban. Makanya Allah di sini memberikan berita, wa basyiril muhsinin, berilah berita gembira kepada orang yang berbuat baik. Makanya orang yang berkurban itu tanda dia berbuat baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mencintai orang yang berbuat baik. Dan salah satu untuk berkurban sebenarnya kita menwujudkan kebersamaan, saling membantu dan saling menolong. Tidak semua manusia bisa berkurban, betul? Ada orang yang mampu, ada orang yang tidak mampu. Tapi coba kalau semua orang yang mampu, orang yang kaya dia berkurban, pasti semua orang miskin mendapatkan dagingnya. Betul? Berarti alhamdulillah di hari kurban Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua manusia bersama. Orang yang kaya makan daging, orang miskin pun makan daging, betul? Sekarang pertanyaannya apa? Terus kalau orang kaya, wajar kalau dia makan daging, kan dia bisa beli kurban. Terus orang miskin gimana? Dia tidak punya apa-apa untuk beli kurban. Terus bagaimana dia bisa makan daging kurban? Tahu nggak ceritanya? Karena orang miskin menerima potongan kurban dari orang yang sembelih kurban. Berarti orang yang kaya yang menyembelih kurban, dia pasti berbagi. Bukan dia sembelih buat dirinya sendiri. Tapi Islam menanjurkan untuk berbagi kepada sesama manusia. Di antaranya orang-orang yang miskin menerima daging kurban. Berarti di hari kurban, orang yang kaya makan kurban, orang miskin pun makan kurban. Orang yang kaya karena dia bayar, beli kurban, beli kambing atau beli sapi. Tapi orang miskin menerima kurban yang sudah disembelih. Alhamdulillah. Itu berarti kita berkurban untuk menunjukkan gerakan sosial, saling berduli, saling berbagi, dan bisa dihitungkan sebagai sedekah kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya nanti kalau pas hari raya Idul Adha ada niat berkurban, jangan lupa orang miskin, ya. Jangan lupa kita berbagi kepada tetangga kita. Bahkan kita dianjurkan boleh kita makan dari daging kurban kita sendiri. Bukan hanya kita bagi semua, kita juga mengambil sebagian. Seberapapun, kalau Rasulullah SAW membagi 3. Sepertiga dia makan, sepertiga dia hadiahkan, dan sepertiga dia sedekahkan. Jelas? Ya. Kita baca suratul Baqarah ayat 261 dan 262. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Sadaqallahul azim. Tahu enggak cerita ayat-ayat yang saya baca ini mengenai apa? Tahu enggak? Belum kan? Itu mengenai sedekah. Artinya sedekah merupakan satu amalan kebaikan yang luar biasa dahsyat manfaatnya dan besar pahalanya. Bahkan Allah di sini menggambarkan Allah akan menggantikan pahala sedekah ini bukan hanya 10 kali lipat, bisa menjadi 700 kali lipat. Bayangkan betapa karunia Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang suka bersedekah. Tapi di sini Allah ceritakan sedekah yang baik seperti apa? Sedekah yang baik yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kalau kita memberi sedekah kepada seorang terus kita cerita, saya kemarin bantu ini, saya kemarin bantu kamu kan? Saya kan kemarin kasih ini. Nah, ini kan tidak boleh. Bikin orang sakit hati. Kok di kemarin kita bantu malah ceritain ke semua orang. Kalau kita bantu seorang harus kita bantu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu sedekah yang sangat luar biasa manfaatnya adalah yang disebutkan sedekah subuh. Tahu enggak sedekah subuh? Belum tahu kan? Sedekah subuh kalau adik-adik sudah bangun subuh, habis salat subuh, sebelum beraktivitas atau pergi ke sekolah, tolong siapkan kotak amal di rumah, ya. Adik-adik masing-masing punya kotak amal, orang tua punya kotak amal. Begitu habis salat subuh, isi sedekahnya. Dan sedekah yang sangat luar biasa manfaat yang disertakan doa. Saya yakin pasti adik-adik suka bersedekah, betul? Suka bersedekah kan? Tapi salah satu yang terlupa ketika bersedekah, lupa doa. Padahal doa dilepas sedekah termasuk doa makbul. Berarti kalau adik-adik bersedekah di subuh hari, berdoa, Ya Allah jadikan aku penghafal Al-Quran. Ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah ini mudahkan saya untuk membanggakan orang tua saya. Ya Allah kalau misal orang tuanya lagi sakit, Ya Allah aku mohon dengan berkat sedekah subuh ini sembuhkan penyakit orang tuaku, ya. Faham kan? Ya. Kenapa terpilih sedekah subuh itu termasuk sedekah yang terbaik? Karena di setiap waktu subuh Allah turunkan malaikat, tugasnya cuma satu. Tugas malaikat itu apa? Mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Mau enggak dapat doa malaikat? Makanya salah satu yang menjaminkan kita dapat doa malaikat adalah kita sedekah subuh hari. Ya, tapi jangan lupa kalau sudah bersedekah jangan lupa kita berdoa. Tapi ketika kita bersedekah, kita bisa sebutkan hajat kita. Apa cita-citanya, keinginannya apa, insya-Allah akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita bersedekah selalu untuk niatnya untuk kemudahan menjadi penghafal Al-Quran. Bahkan kita, misal adik-adik yang ada niat yang mau berkurban, ini sebenarnya kurban ini merupakan ibadah, bahkan bisa dihitungkan sebagai sedekah kita. Jadi bisa enggak kalau kita nanti adik-adik mulai hari ini kita kumpulin uang-uang kita, bisa kita niatkan insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan berkah rezeki, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelancaran. Nanti dari hasil yang kita kumpulkan di kotak amal, kita bisa beli satu kambing. Kemudian kita berkurban. Biasanya yang kurban ayah atau ibu, tapi insya-Allah adik-adik tahun ini bisa berkurban sendiri. Mau enggak berkurban? Mau, tapi terus gimana? Uangnya mana? Ada uang enggak? Belum ada kan? Terus orang tua kan kasih uang enggak? Orang tua dikasih uang enggak setiap hari? Buat beli apalah gitu kan? Dikasih kan buat beli jajan atau beli kue atau beli apa? Uang yang dikasih sama orang tua, adik-adik kumpulin di kotak amal. Dikumpulkan, niatnya untuk apa? Untuk berkurban. Mudah-mudahan insya-Allah banyak. Kalau nanti masih kurang, tak apa-apa bisa minta tolong sama bapak sama mama ya. Masih kurang mau beli kambing ya. Mau saya berkurban tahun ini. Biasanya cuma ikut orang tua, tapi tahun ini saya mau
berkurban sendiri. Bisa enggak? InsyaAllah. InsyaAllah. Ayo adik-adik, ada yang mau bertanya? Syekh, boleh gak sih selain sapi, kambing, atau unta, boleh gak sih hewan lain yang buat kurban? Di dalam Islam dianjurkan untuk 3 haiwan yang dibolehkan menjadi kurban. Itu unta, sapi dan kambing. Berarti ayam tidak masuk enggak kurban? Jadi ada orang datang pas hari kurban, ya Allah saya bawa ayam, bismillah, Allahu Akbar, saya bagi-bagi. Boleh enggak? Tidak boleh ya. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan 3 haiwan ini atau semacam seperti kerbau kalau di Indonesia kan. Jadi macam 3 haiwan ini dan sejenisnya untuk bisa dikurbankan, karena itulah susunan Islam atau ajaran daripada Islam. Allah Subhanahu Wa Taala menentukan 3 haiwan ini. Kadang-kadang Allah menentukan sesuatu tidak perlu Allah menjelaskan kenapa. Kadang-kadang kita tidak boleh selalu bertanya ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa. Tidak boleh terlalu banyak kita berkata sama Allah itu kenapa. Ya, kita harus meyakini dan percaya dan patuhi. Ini aturan dari Allah, aturan daripada agama kita Islam. 3 haiwan ini yang dibolehkan jadi kurban. Selain itu tidak dibolehkan. Jadi boleh enggak kita kurban tikus? Tidak boleh kan? Walaupun bisa disembelih kan? Bisa disembelih, ada darahnya. Ayam boleh enggak dia dikurbankan? Bisa kan dipotong kan? Bisa dipotong, ada darahnya. Tidak semua haiwan yang berdarah bisa dikurbankan. Makanya ini dikhususkan hanya 3 jenis haiwan adalah unta, sapi dan kambing. Kenapa terpilih? Saya mengambil kesimpulan salah satu hikmah wallahu a'lam adalah menunjukkan siapa di antara kita manusia yang patuhi perintah Allah, yang patuhi aturan Allah, bukan menggunakan akal. Ada orang berkata, buat apa saya ikut? Saya tidak mampu kalau kambing, saya tidak mampu sapi, apalagi unta. Saya mampu ayam. Ya. Kalau hanya menggunakan akal, bisa aja orang kurban bagi ayam. Tetapi Allah ingin melihat siapa di antara kita manusia yang patuhi aturan Allah. Allah menentukan unta, sapi, kambing, kita menjawab sami'na wa ata'na. Tidak boleh kita melanggar aturan Allah atau aturan Islam. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu salih-salihah dan insya-Allah kita menjadi orang yang selalu patuhi aturan Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita ingat sami'na wa ata'na. Allahumma ya Allah ya dzal jalal wal ikram ighfir lana wa liwalidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikan kepada adik-adik semua yang hadir, berikan kemuliaan menjadi penghafal Al-Quran, sucikan hati mereka, muliakan mereka dunia dan akhirat. Jadikan anak-anak kami semua salih-salihah, berakhlak akhlakul Quran, penghafal Al-Quran. Tertulis nama kita semua ya Allah menjadi orang yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Ampunilah orang tua kami, ighfir lahuma warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir li walidayna. Ya Allah, ampuni orang tua kami, ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, berikan kemuliaan di dunia dan akhirat. Murahkan rezeki kami, berikan kemuliaan dengan Al-Quran, keberkahan Al-Quran, menjadi orang yang patuhi isi Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.